Halo, jumpa lagi dengan Messi di sini. Yang pada tahu lagunya udah ketahuan banget ya kalau udah tua. Kayaknya sih belum ya. Kayaknya gue sendiri nih yang tua nih di sini. Oke, di video kali ini mata kuliah Desain Visual Dasar, materinya adalah Designing with Type Problem di pertemuan 5. Langsung aja ya, intinya di sana terlihat bahwa ini adalah gimana caranya kita sebagai desainer, calon desainer, atau mungkin lagi belajar desain, DKV, lagi kuliah kan? Lagi kuliah DKV, gimana caranya supaya kita ngedesain itu yang berfokus pada huruf. Oke? Jadi, dalam membuat suatu kesan desain visual, kita sering dihadapkan oleh elemen visual yang terbatas. Elemen visual itu banyak ya, salah satunya huruf. Nah, dengan keterbatasan tersebut, kita sebagai seorang desainer harus mampu memaksimalkan yang ada tuh apa, supaya tujuannya itu terpenuhi. Karena setiap apapun ya, apapun itu termasuk project design itu pasti ada tujuannya, objektifnya, tujuannya untuk apa. Nah, oleh karena itu, karena adanya keterbatasan apa? Adanya keterbatasan itu, studi ini diberi nama problem ujung-ujungnya. Jadi dari kemarin tuh, dari pertemuan DVD pertama, black square problem, terus positif, negatif, atau figure ground problem. Nah, sekarang ini, ya ini, designing with type problem. Tapi, selain karena keterbatasan, ternyata memang penggunaan huruf sebagai sesuatu yang utama itu juga karena emang pengen sendiri si desainernya. Ya, itu dia didasari oleh keinginannya dalam berkarya dengan menggunakan huruf sebagai hal yang utama. Nah, ini biasanya kalau bukan karena keterbatasan ini ya, mmm, namanya biasanya istilahnya itu typography based atau type driven. Nah, kalau tadi keterbatasan maksudnya Bu Vika apa sih keterbatasan-keterbatasan? Maksudnya gini, kita diminta untuk mendesain, tapi hanya bisa menggunakan elemen huruf, nggak boleh ada gambar. Karena kadang ada ya brief seperti itu. Misalkan contohnya, kamu diminta untuk mendesain logo, oh logonya nggak boleh ada gambar nih gitu, atau mungkin diminta untuk mendesain poster. Pokoknya kata klien nih, saya mau poster saya ini nggak ada gambarnya, pengennya tuh huruf aja, misalkan seperti itu tuh keterbatasan. Nah, kalau yang tadi emang pengen sendiri desainernya, itu, bukan keterbatasan. Jadi, nggak harus selalu kalau kita mau mendesain dengan huruf tuh karena keterbatasan gitu maksudnya. Nah, pokoknya intinya tadi, mendesain dengan berfokus pada huruf, istilahnya biasanya disebut typography based atau type driven, oke? Lalu kalian pasti langsung kelihatan di sini ya, itu ada high five. Jadi high five itu adalah, apa namanya, toast ya. Tos untuk di luar sana, di luar negeri. Di luar negeri. Nah, di sana ada cara menggambarkan tangan dengan susunan huruf yang dibuat sedemikian rupa. Kata hai dan tanda serunya itu seperti tangan, sedangkan angka 5-nya dibuat terbalik, jadi menyempurnakan jari-jari tadi yang sudah dibentuk oleh hai dan tanda seru. Jadinya udah tuh high five banget tuh. Nyata atau bukan hanya tos kali kayak juga hai gitu, tapi karena ada five-nya, ya udahlah ya biasanya high five emang tos. Bagaimana membuat desain typography based yang mengekspresikan sebuah kata atau suatu kesan melalui susunan huruf. Jadi emang itu intinya, gimana caranya kita dari suatu kata atau kesan yang diinginkan pakai huruf. Nah, cara-caranya gini ya, dipertimbangkan itu aspek-aspeknya banyak ya, karena ternyata huruf itu pun sendiri juga ada ilmunya. Makanya typography itu adalah ilmu sebenarnya, bukan huruf doang, tapi ilmu yang mempelajari tentang huruf dan yang bersangkutan dengannya. Ini nanti sebenarnya akan kalian pelajari di mata kuliah typography. Nah, tapi sebagai intro, pengantar,
yang bisa kalian pertimbangkan dalam mendesain suatu tampilan yang dia typography base itu nih ya macam-macam ya, bisa kalian lihat di layar, ada bentuk huruf dan sifatnya, ada ukuran hurufnya. Sifat itu maksudnya gini, ketika nanti akan belajar tentang typography, ada huruf itu ada kategorinya beda-beda. Ada yang kategorinya tanpa kait, ada yang dengan kait, ada yang tipenya itu tulisan tangan, ada yang tipenya script, tipenya macam-macam. Nah, maksudnya sifat adalah secara teori, jadi kategori-kategori huruf tersebut dari sisi bentuknya itu punya sifatnya masing-masing, sama aja kayak orang ya. Misalkan nih si A itu sifatnya seperti apa dengan tampilan seperti ini gitu, dengan muka yang judes gitu ya, Bu Vika gitu, biasanya orangnya apa galak misalkan gitu, dosen killer gitu. Karena saya dulu kenalnya dosen killer, enggak sih, enggak killer sih. Ya, ini karena belajar online sih ya, jadi nggak kerasa ya killernya. Nah, tadi ya, jadi misalkan nih huruf yang dia tebel, itu nanti akan berkesan kokoh, bold, berani, terus tegas, semacam itu. Nah, kalau yang hurufnya kategorinya hand drawing, tulisan tangan, itu nanti dia akan punya sifat personal, terus lebih fleksibel, kayak gitu. Ukuran huruf kan bermacam-macam. Ada juga selain ukuran huruf itu kenapa ya dari tadi saya ini mulu apa ngomongnya apa salah-salah mulu. Ukuran huruf ada format huruf yaitu yang seperti kalian tahu ada huruf besar, ada huruf kecil. Huruf besar itu uppercase, huruf kecil lowercase. Selain ukuran ada formatnya. Lalu ada stylenya, ada family-nya, ada kerning, ada leading, ada X-height atau tinggi dari utamanya huruf, nanti kalian belajar juga, dan anatomi huruf lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, karena itu banyak banget. Bahkan mata kuliah tipografi itu dibagi dua, ada tipografi 1, tipografi 2, atau dasar dan terapan. Serta interaksinya dengan elemen lain, yaitu warna dan juga shape atau gambar yang non-huruf. Kenapa saya bilang gambar non-huruf? Ribet banget sih, gitu. Karena ya huruf itu juga bisa dibilang gambar sih ya, tergantung gitu. Makanya saya langsung di sini bilang aja gambar non-huruf biar tahu kalau dan jelas gitu bahwa huruf digabung sama gambar yang non-huruf. Bingung kan? Oke, ada juga hal-hal yang dipertimbangkan selain yang tadi saya sebutkan. Yang ini juga nggak kalah penting, di mana kalian kalau misalkan mau ngedesain yang typography base, itu perhatikan juga prinsip desainnya. Ini udah pasti banget ya, sebenarnya selalu prinsip emphasis itu tuh akan selalu dipakai gitu, biar fokusnya ada di mana sih, point of interest-nya ada di mana, point of view-nya ada di mana, supaya bisa langsung kelihatan gitu. Temanya tuh tepat, langsung kelihatan sama orang lain, karena desain itu kan untuk orang banyak, langsung ketahuan nih loh, maksudnya ini gitu. Makanya kita harus menitik beratkan pada titik tertentu, satu aja titik beratnya. Jadi kalau ngedesain tuh jangan sampai fokusnya ada di berbagai titik, heboh, rame. Sebenarnya gini, maksudnya desain itu eh jangan berisik kalau kata kata teman saya yang namanya Pak Kais. Intinya gini, desain itu boleh rame, tapi rame itunya rame yang seperti apa dalam tanda kutip. Bukan berarti rame banyak fokus, karena ya itu dia tetap fokusnya harus satu. Meskipun elemennya banyak atau warnanya itu bervariasi, merah, kuning, hijau, magic, biru gitu kan, pelangi. Nah, selain prinsip desain yang tadi itu adalah emphasis, ada juga pakai unity. Jadi, supaya keseluruhan elemennya itu kelihatannya menyatu, jadi enak dilihatnya. Lagi-lagi saya akan menyebutnya pleasing the eyes. Juga irama mungkin supaya karena itu agak riweuh gitu dilihatnya ya, huruf-huruf gimana caranya berirama misalnya. Nanti ada beberapa contohnya ya. Lalu persepsi, ini saya selalu menekankan persepsi-persepsi yang kita buat itu belum tentu sama dipersepsikan dengan orang yang melihatnya. Kita membuat bukan untuk diri kita desainer, bukan membuat untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Makanya gimana caranya supaya persepsi audiens atau target market yang kita tuju
itu kita bisa tahu nih, oh ini bakalan sama mereka dipersepsikan seperti ini, gitu. Readability, nah karena tentang huruf, jadi tetap harus terbaca, apalagi sampai kalau diminta desain logo, itu kalau sampai nggak kebaca, dan itu adalah brand baru, itu gagal ya. Kecuali gini, maksudnya nggak gagal 100%, karena kan nggak ada yang saklek ya dalam mendesain visual, menurut saya saklek ya. Maksudnya semuanya itu bisa tergantung, terus juga ya gitu deh, ya udah complicated ya. Maksudnya harus terbaca ya, kalau tadi ya kasusnya itulah desain logo dari suatu brand baru yang baru muncul, baru akan dipublish, baru jalan gitu. Karena di situ di logo ada brand name. Brand name-nya kan memang harus dikenal dulu kan, yang namanya branding untuk tujuan jangka panjang. Jadi supaya dikenal dulu oleh target market, oleh masyarakat, baru nanti terserah deh mau redesign yang nanti cuma gambar doang atau apa, boleh-boleh aja. Nah, kalau misalkan yang logo apa namanya, nggak pakai huruf, itu ya kalau udah settle harus atau sudah besar nggak apa-apa. Nah, kalau brand baru nggak mau pakai nama brand nih, pokoknya logonya muncul muncul langsung gambar, ya bisa aja sih. Cuma nanti orang tahu itu brandnya itu apa, ya bisa saja dilakukan campaign. Jadi di TV, di sosial media, di mana itu selalu disebutin tuh nih brand ini loh, nih logonya gitu. Itu bisa juga. Kepatutan dalam menggabungkannya dengan gambar. Maksudnya itu ketika nanti kamu mendesain yang di mana di situ ada elemen huruf dan gambar, selalu mau menggabungkan itu harus nyambung ya, harus enak dilihat. Makanya saya tulis di situ patut tuh. Oke? Nah, sekarang sampailah pada contoh-contoh yang pasti kalian nanti-nanti nih kan dari tadi nih tulisan melulu nih, paling cuma ada gambar high five doang. Terus Bu Vika ngomong mulu gitu. Nah, ini juga bakal ngomong terus ya karena kita akan mereview beberapa contoh karya-karya desain yang typography based. Nih ada kemarin ya, kalian sudah belajar positif negatif problem atau figure ground problem, di mana figure dan ground saling membentuk. Contohnya ini, tulisan type. Jadi ini kebanyakan saya ngambil dari Pinterest karena memang dari sana banyak contoh-contoh desain yang bagus-bagus ya. Sebenarnya kalian bisa sih nyari di mana aja, di Hands, Pinterest, atau mungkin dari situs-situs Microstock juga bisa, di Shutterstock, iStock, dan saya ngasih sumbernya ya di bagian kanan tuh kalau kalian mau lihat atau apa gitu. Dan memang kan ini dibuat oleh mereka, saya harus ngasih kredit buat mereka. Nih, I'm okay. Sebenarnya broken ini saya curhat apa gimana ya? Kan gitu ya, kalau katanya kelihatan dari luar baik-baik aja, nggak tahu di dalamnya itu sebenarnya dia menyimpan sesuatu yang ya udahlah ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kreativitas menggunakan kreativitas yang fokus pada huruf, typography base, tapi dengan permainan warna juga supaya konsepnya itu atau pesannya itu nyampe bahwa yang tadi saya bilang itu. Siapa nih yang I'm okay tapi ternyata I'm broken. Nih, ini bisa juga huruf disusun-susun sehingga dia membentuk gambar tertentu. Tuh. Seperti ini, gent, ya. Apa sih gent? Laki-laki ya. Ya ini dia kakinya dibentuk dari T sedemikian rupa, terus kepalanya yang memang hurufnya dipilih yang lingkaran terus ditambahin topi. Ini juga ya nih, ini saya suka banget nih. Jadi ini cuma huruf-huruf doang ya di sana, tapi kelihatan banget kayak splash, M-nya itu jatuh. Buar gitu. Dibentuk oleh hanya huruf-huruf M, O, sama C. Tapi memang ada permainan huruf M-nya kayak dibuat apa namanya, dia diedit gitulah ya. Maksudnya nggak yang bener-bener M banget, bold gitu di sana, enggak. Tapi ya tetap ya, ini adalah gambar yang dibentuk dari huruf-huruf, hanya 3 huruf. Atau kalian mungkin nemu ada huruf lain selain 3 kan, M, C, sama O.
Ini juga termasuk tadi ya typography base yang ingin menggambarkan gedung-gedung ya sih. Gedung-gedung bukan sih, iya. Dibentuk oleh huruf Trilling City. Ini kayaknya Vintage Flaming nih buku ya, cover buku. Jadi medianya bisa apa aja ya? Tadi ada logo, ada buku, macam-macam. Nih, hope. Bagaimana kalian menggambarkan hope dengan hanya huruf saja? Udah kelihatan di sana. Jadi panjangin H-head-nya si P di ininya apa namanya bagian hurufnya itu yang panjangnya karena kan supaya kesannya hope banget itu terus E-nya yang lagi ditolong. Ada lagi di break seperti itu huruf A-nya dipecahin gitu diputusin pecah putus terus nggak cuma A-nya doang dipecahin diputusin tapi karena itu start di A maka K-nya jatuh tuh meaning banget ya cie. Ada minute ini ada juga beberapa contoh ada exit di exitnya lucu ya jadi huruf X-nya bagaikan orang yang sedang berlari, jadi kakinya gitu kan ya. Terus juga I-nya dijadiin pintu loh. Ini kreatif sih. Pinterest memang banyak ya. Terus elevator. Huruf V sama A itu jadi itu dong, apa namanya, lift tuh yang kalau kalian mau naik apa mau turun tuh tinggal mencet. Itu kepikiran loh dia mereka. Terus Van Gogh, seperti yang kalian tahu, kalau Van Gogh itu memotong kupingnya sendiri. Jadi bisa banget dapet gitu ya G-nya dibalik dua-duanya biar kayak kuping, sepasang kuping. Jadi lingkarannya sama mukanya, kepalanya. Lalu bagian huruf G-nya dipotong gitu terus ke bawah ini benar-benar ya kreatif banget ya. Terus juga yang terakhir itu tentang tsunami di mana huruf S-nya dibuat sangat besar karena dia karakteristiknya seperti ombak yang mau menerkam gitu kan. Ini oke sih. Terus ada lagi nih, gimana caranya hide tapi ya udah apa namanya I-nya nggak kelihatan gitu. Tapi supaya kelihatan tetap bacanya hide bukan yang HDE ditambahin titik di atasnya. Ini mirip-mirip positif negatif juga ya, yang positif negatif sih. Ini yang tadi. Terus ini gimana mengkomunikasikan it dari huruf saja, huruf A-nya sama T-nya kayak mau dimakan sama E-nya digedein sedemikian rupa dan karena memang itu bentuknya udah kayak mau makan ya bentuk hurufnya. Ini tuh susunan-susunan huruf. Ada apa nih? Kalian bisa baca nggak? Coba. You've got enough on your plate. Ya, kebaca gitu. Mereka yang bikin ini, kreatornya itu atau desainernya bisa membimbing kita, ngelit kita supaya membaca seperti apa yang dia mau kebaca sih. Bisa ya gitu ya. Nah, coba kalian latihan-latihan ya. Ini kan oh ya masih ada nih, masih ada nih nih. Ini gimana caranya supaya huruf jadi bentuk wajah orang dari samping. Tadi ya mainin ukuran, terus mainin posisi, macam-macam tuh. Jadilah seperti ini. Enak kayak dilihatnya ya. Maksudnya kepikiran gimana caranya ngebentuk dagu dari huruf J yang seperti ini. Ini jenis-jenis hurufnya beda-beda nih. Ada yang huruf sorry ini beda nggak sih? Sebentar. Hmm, sama ya? Sama deh, sama. Sorry, sorry. Sama-sama. Jadi kepikiran di sana gimana kebentuk mata, alis, kening, hidung gitu. Dapat gitu dari cuma satu huruf saja. Keren sih. Nah, ini juga nih yang tadi saya bilang salah satunya ketika menggabungkan dengan gambar lain atau objek lain selain huruf, coba dipertimbangkan gimana caranya supaya enak dilihat. Salah satunya adalah covernya novel The Great Gatsby ini. Pasti kalian tahu kan nonton movie-nya yang main Leonardo DiCaprio. Ini ya. Jadi Y-nya itu jadi cocktail gelas cocktail diambil dari tulisan Gatsby-nya dipegang. Ini salah satu yang saya suka tampilannya karena itu typography base jadi mainin
hurufnya bisa gitu digabung-gabung sama gambar lagi. Oke. Nah, terima kasih. Terus ada tanda emoticon yang kalau zaman dulu tuh kita mau ngetik di SMS. Zamannya SMS kalau pengen kayak ketawa, kita bikinnya gitu kan ya, pakai titik 2 sama D. Terus XO 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 itu kan ceritanya ketawa ya, bukan XO K-pop ya. Oke, baiklah semuanya, baik mahasiswa saya ataupun yang nonton YouTube ini yang mungkin memang berprofesi sebagai desainer, apakah newbie ataupun siapapun itu, terima kasih banyak udah menyimak materi tentang ini. Semoga sekarang kalau mau ngedesain yang typography based jadi lebih kreatif ya, terbuka bahwa oh ternyata bisa ya kayak gitu, kayak gini, kayak gini. Oke, baiklah. Sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih.